Pas gue buka tuh tas, gue tumpahin semuanya. Gue buka itu isi plastik yang awalnya ketoprak. Pas gue buka pakai linggis, isinya kayak babi tapi kecil. Dan itu udah mati, dan itu banyak, ya Allah. Halo semua, kembali lagi bersama gue di channel Live DZ. Oke teman, jadi pada video kali ini ya, welcome back lagi to my channel. Dan jadi pada video kali ini ya, gue bakalan lanjutin segmen Error ya, atau Alif DZ Horror. Dimana nih segmen gue dari gue pertama bikin video cuy, karena gue pertama kali bikin video adalah horror gitu men. Nah jadi ya di sini ya gue bakal lanjutin segmen horror, dan pada video kali ini ya gue bakalan ngebacain cerita-cerita horror dari para subscriber gue gitu cuy. Nah jadi ya buat kalian ya, misalkan nih yang punya cerita horror atau semacam-macamnya gitu ya kan, ya kalian bisa aja kirimin ke Instagram gua atau ke email gua gitu cuy. Kalau misalkan di Instagram gua tuh alifdzky_, kalau misalkan di email gua itu adalah alifdzky@gmail.com. Dan ya kalau kalian mau ngirim cerita ya, usahakan ceritanya tuh yang serem, dan juga cerita itu panjang kali lebar gitu ya, yang lebar banget gitu, panjang kali lebar ya pokoknya gitu cuy, biar gue enak ngebahas dan nge-review cerita kalian gitu men. Nah jadi di sini udah banyak banget gitu kan yang ngirimin ke gua, karena gua udah bikin story gitu kan di Instagram gue ya. Sekarang banyak juga yang ngirimin ke gua gitu. Jadi di sini gua bakal nge-review 2 atau 3 cerita aja ya gitu cuy. Jadi ya tergantung durasi video ini ya, karena kalau misalkan lama banget kan ngebosanin juga, mending gue bikin 2 video gitu. Jadi video-video selanjutnya atau di segmen outro selanjutnya gitu cuy, kita bacain cerita horor yang bisa dibilang seru ini gitu cuy, karena yang cerita juga anak-anak indigo sih katanya. Dia dan buat kalian yang belum tahu indigo tuh orang-orang yang bisa kayak ngelihat atau ya berkomunikasi dengan hal-hal yang seperti itulah cuy. Dan di sini juga gue udah pasang setup yang mendukung untuk seram gitu, dan backsound musik yang enak untuk kita dengarkan, yaitu backsound serem gitu ya kan. Oke, gue mau cerita soal diri gue yang mungkin cerita ini berbeda sama kalian semua. Jadi semua dimulai saat gue umur 5 tahun. Oke, 5 tahun cuy, masih kecil. Dimana waktu itu gue habis pulang sholat maghrib gitu ya. Berarti awal tuh karena pulang sholat maghrib gitu cuy. Di saat gue arah jalan pulang, gue ngelewatin kebon, yang dimana kebon itu udah gak kerawat. Cuy. Oke, siap. Dan pas gue jalan di depan kebon itu, ada yang ngelempar batu. Wow, GG juga gitu ya. Setan ngelempar batu gitu cuy. Wah, gokil sih. Yang warnanya merah ke arah kepala gua. Wah gila, batunya warna merah men. Bukan batu biasa berarti ya, bukan batu hitam atau batu-batu yang lainnya gitu cuy. Dan di sini ini cerita dari anak indigo sih. Batunya kayak batu akik tapi itu panas, dan gua langsung lari ke rumah arah teman gua. Oke. Dan tengah malamnya hawa di kamar gua sama ortu gua panas gitu, ngelekep gimana gitu. Oke, panas gitu cuy, gak enak aja gitu hawanya kan. Dan akhirnya gue sama ortu gue keluar dan tidur di kamar saudara. Oke, ke kamar saudara cuy. Mungkin karena ya hawa-hawa tadi yang gak enak gitu ya kan, dan bisa buat gak bisa tidur, makanya dia pindah gitu cuy. Terus di sini besokannya di jam yang sama gue lewat depan kebon, dan sama kejadiannya ada yang lempar batu akik, tapi kali ini warnanya biru dan itu adem. Oke, siap cuy. Jadi kayak dejavu gitu ya kan, sesuatu yang sudah terjadi terulang lagi terjadi dengan warna batu yang berbeda gitu cuy. Dan dibawa pulang sama dia, dan gue bawa pulang gitu katanya gitu. Terus gue kasih ke almarhum kakek gue gitu. Itu batu ditaruh di kotak, dan kotaknya ditaruh di kamar gue. Kebetulan nyokap gue lagi pergi dan gak bisa tidur sama gue. Otomatis gue sendirian di kamar. Oke, siap. Dia tidur sendirian cuy. Pas jam 11-an kalau nggak salah ya, gue kebangun dan nggak tahu kenapa gue ngecek tuh kotak yang isinya batu. Pas gue buka, batu itu udah nggak ada. Gila, inilah titik horornya gitu cuy. Udah nggak ada batunya. Ya kemana batu itu cuy? Dan gue pikir diambil sama almarhum kakek gue. Habis buka kotak itu, gue pergi ke kamar mandi. Di rumah bener-bener gelap, semua lampu dimatikan kecuali ruang tengah. Pas gua mau ke kamar mandi, ada sosok hitam besar di depan rumah. Wah ini sih, ini yang serem tuh ini gitu cuy. Kena teror gitu karena ngambil batu sembarangan yang dilempar dari orangnya atau setan yang tidak bertanggung jawab gitu cuy. Apa gua bisa lihat padahal gua di dalam, karena sosok itu kepalanya pas di tengah ventilasi pintu cuy. Oke, matanya merah dan gua panik. Oke ya, untuk first time ngeliat tuh pasti panik gitu ya kan. Gua teriak yang bikin bangun satu rumah. Di situ gue ditenangin dan disuruh cerita kenapa. Gue nggak mau cerita saat itu dan gue diem ya. Oke, mungkin grogi lah Pak, karena ya kalau pertama kali ngeliat tuh pasti serem gitu kan, dan grogi gitu cuy. Abis itu gue tidur sama kakek nenek gue. Di jam 2 gue kebangun buat ke kamar mandi lagi. Oke,
waktu gua mau ke kamar mandi, ada sosok anak kecil yang nyuruh gua jangan ke kamar mandi sendiri. Dan gua nanya sama sosok itu, kamu siapa? Oh siap cuy. Ini gua merinding nih. Kalau udah komunikasi sama hal-hal yang kayak gini ya, gua merinding gitu. Ini karena anak indigo yang cerita cuy. Dan dia nggak jawab. Gua disuruh bangunin nenek buat nemenin ke kamar mandi. Pas gua balik badan, itu sosok udah nggak ada. Akhirnya gue ke kamar mandi sama nenek gue, ya kan. Kita next lagi cuy. Pas paginya mata gue perih dan panas. Juga gue nggak tahu kenapa. Setelah beberapa menit udah nggak panas lagi. Pas maghribnya mau jalan ke masjid, gue banyak banget ngeliat sosok macem-macem bentuk di kebun. Nah disinilah titik dimana dia udah bisa ngeliat gitu cuy. Bayangin anak umur 5 tahun ngeliat kayak gituan. Dan akhirnya gue lari ke masjid dan pulangnya minta ditemenin sama orang yang sholat masjid. Waktu gue ditemenin masih ditampakin juga ya sosok-sosoknya itu. Gue merem sambil gandeng tangan itu orang tua. Oh jadi dia ini cuy, dia tuh takut ya kan. Terus dia ngajak orang yang di masjid random gitu ya kan, sembarang orang untuk temenin dia pulang gitu. Karena dia takut di itu ya, takut dengan hal-hal yang tadi gitu cuy. Sampai di rumah gue cerita sama almarhum kakek gue. Dan katanya mata batin gue kebuka setelah kejadian dilempar 2 batu itu cuy. Oke berarti mata batin bisa kebuka karena dilempar batu ya. Gue baru tahu juga sih ya. Tapi ini menarik banget ini ceritanya cuy. Akhirnya semenjak itu gue jadi banyak ngeliat hal-hal aneh. Orang jalan ada yang nempel. Gila serem juga men. Ada yang nempel. Di tempat makan ada sosok nenek-nenek. Bahkan gue sekolah SD pun sering banget ngeliat yang namanya sosok perempuan baju merah ya. Oke mungkin kuntilanak merah gitu cuy. Serem juga sih asli dah. Dan itu biasa menurut gua karena sosok itu nggak ganggu. Tapi pas SMP, nah ini nih bagian serunya. Sebelum sekolah direnovasi. Nah jadi dia ini temen SMP gua cuy. Dia ini indigo dan gua pernah ngevlog bareng dia juga. Jadi sekolah SMP gua tuh ya emang mistis gitu. Jadi buat kalian pengen tahu ya video-video horor tentang sekolah SMP gua yang gua vlog sama dia juga nih, kalian bisa tonton aja nih. Kalian bisa tonton di channel Etror, di playlist Etror gua itu ada tuh paling bawah tuh. Itu serem banget dah. Dan dulu di mana sekolah gue tuh kayak masih satu tingkat, masih kayak kuno lah, masih kayak lama gitu ya kan, desain-desain lama, nggak kayak sekarang sekolah udah pada bagus ya. Jadi ya sebelum direnovasi cuy, kita baca lagi, kita lanjut. Banyak banget sosok yang gangguin gue, entah nyolek, ngeliatin gue, gerakin benda. Oh ini nih, gue nggak suka sama setan-setan yang ngeganggu. Ini ya dia diganggu sama setan cuy. Kita next lagi, kita lihat. Apalagi waktu gue mau ke kamar mandi, jadi tuh kelas gue di ujung dan kamar mandi itu bener-bener jauh dari kelas gue. Gue harus jalan jauh dan di kamar mandi itu ada sosok pelajar, tapi darah semua dan dia diri di belakang pintu. Oke, ada sosok darah semua ya. Jadi ya mungkin emang sekolah gue tuh agak horor-horor gitu men. Gue mau buang air kecil aja buru-buru. Oke, dia terburu-buru cuy. Bukan di kamar mandi aja, di kelas gue pun ada 4 sosok. Karena kelas gue itu paling ujung dan paling gelap kalau sore. Nah ya benar sih benar. Gue tahu kelasnya dia tuh paling ujung dan paling gelap. Dan di samping kelas gue ada lahan kosong tapi tumbuhan semua. Setiap sore selalu ada bau bunga. Wah siap, bau menyan cuy, mantap jiwa. Dan yang nyium bau bunga itu bukan gua doang, tapi satu kelas termasuk guru bahasa Inggris. Gokil sih kalau udah kayak gini cuy. Semakin sore semakin nyengat tuh bau bunganya. Mereka ngerasain bau bunga doang, tapi gue lebih dari itu. Bau busuk sama bau bunga jadi satu. Oke siap men. Itu setiap hari, setiap sore mau pulang sekolah itu bau selalu ada ya. Karena gue dulu kan sekolahnya siang gitu ya kan. Mulai dari jam 12 sampai maghrib gitu ya kan. Ya sebelum maghrib lah. Terus dan teman gue katanya ngelihat sosok kakek-kakek di jendela. Awalnya gue nggak tahu kalau misalkan itu ada sosok kakek-kakek merhatiin kita semua. Tapi pas gue lihat itu bukan kakek-kakek cuy. Oke kita next, kita lihat lagi cuy. Tapi sosok hitam besar, mata merah yang pertama kali gue lihat di depan rumah gue saat umur gue 5 tahun. Wow, bener-bener persis itu sosoknya. Gila, gue merinding sumpah ini. Gue gak bohong, gue merinding gitu cuy. Kayak genderuwo mungkin lah ya. Gue saat itu kaget dan gue mikir itu sosok ngikutin gue. Dan gue gak mikir aneh-aneh ya. Gue jalanin aja sampai sekolah gue direnovasi dan gue numpang kayak. Nah jadi ya kita sempat numpang di sekolah lain juga cuy, karena lagi direnovasi kan. Gue numpang di sekolahan yang sosoknya gak separah di sekolahan gue. Tapi ada beberapa yang gangguin gue lagi. Kenapa gue sering digangguin? Karena gue bisa ngelihat mereka. Dan mereka jadi seneng karena ada orang yang bisa lihat mereka. Singkat cerita ya, sekolah gue ini udah jadi nih. Udah bagus. Pertama kali gue injek kaki gue di sekolah itu, yang baru direnov. Gila men, itu sosok kita masih ada. Parah sih. Dan dia ada di lantai 4 kelas ujung. Wow. Gila, gue merinding banget sih. Karena gue tahu ini seremnya cuy. Gue banyak cerita sama teman gue tuh soal kalau ada sosok ini. Dan waktu ada acara Idul Adha kan gue nginep rame-rame, ada anak OSIS.
Dan ada anak Rois karena buat nyiapin semuanya. Dan itu cowok semua. Kita barbar jam 12-an naik-naik ke lantai 4 gaya-gayaan. Nah ini dia nih, ini nih. Gue ada di sini, gue ikut ngevlog bareng dia. Sayangnya video itu korup gitu cuy. Gue pengen ngupload video itu di YouTube gue, tapi filenya korup dan gue nggak jadi ngupload di YouTube gue gitu cuy. Dan ini ya beneran gue ada di sini cuy. Kayak kita next gak ya karena gue waktu itu anak OSIS ya kan, dan dia juga anak OSIS. Ya bareng-bareng juga lah sama anak Rohis. Ya jadi ya kita gaya-gayaan lah ngevlog ke atas gitu ya kan. Kayak kita next, kita contoh lagi cuy. Sampai akhirnya disuruh turun sama satpam sekolah. Nah bener nih. Tapi sebelum disuruh turun, kita udah di lantai 4. Bayangin, baru gue naik, nengok ke ujung kelas yang ada sosok hitam itu. Posisi di situ gue paling depan, dan sosok itu langsung ngejar gue tepat depan mata gue. Dia diri. Itu tinggi dan gue langsung kaget, teman-teman gue pada lari semua. Bener banget, bener. Gue lari cuy, takut gue. Ya karena ya serem gitu ya kan, yang bisa ngeliat tuh, yang bisa ngeliat aja udah ke-trigger, apalagi yang gak bisa ngeliat gitu ya. Walaupun ya sebenarnya kan gak bisa ngeliat, tapi tetap aja merinding gitu kan. Itu sosok mau masuk ke badan gua, dan anehnya kayak ada yang ngehalang itu sosok, dan akhirnya gak jadi dia masuk ke gua. Oke, jadi dia kayak ada penolong juga cuy, kayak ada. Nah jadi tuh dia tuh punya kayak jin penolong juga gitu cuy. Kayak kita next lagi. Kalau jadi gua kesurupan di lantai 4. Parah itu kalau kejadian. Iya bener, parah banget sih. Semua pada turun, pas di tengah lapangan semua ngelihat mata, ada yang bilang, itu mata lu merah. Iya bener, serius bener, mata dia merah banget cuy. Gila, merahnya bener-bener kayak merah banget gitu cuy. Ini kan putih nih, bener-bener kayak merah banget gitu cuy. Lebih kayak gini lah nih, lu bisa lihat nih, merah banget gitu cuy. Gila sih. Dan ternyata semua matanya merah, termasuk gua ngeliatin terus ke lantai 4, dan itu sosok merhatiin kita terus dari lantai 4. Nah ya ini betul banget cuy. Gak cuma dia doang, teman-teman gue yang lainnya ya juga merah. Kalau gue merahnya sedikit doang, tapi gue panas badannya cuy. Kayak anget gitu badan gue, kayak ya kayak kurang enak aja lah gitu. Ya dan di situ ya kita ngeliatin ke atas terus gitu cuy. Kita mantau gitu, ada apa sih sebenarnya kan. Dan gue akhirnya coba buat nutup mata batin gue. Oke, alhamdulillah bisa, tapi kebuka lagi setelah 3 bulan. Oke. Dan gue mikir mata batin gue gak bisa ditutup lagi. Akhirnya gue biasain diri gak aneh-aneh. Kayak kita next lagi cuy. Cuma ada satu pengalaman yang gak bisa gue lupain. Pas saat gue di jalan arah pulang dari rumah temen gue, itu malam jam 10-an. Gue balik, gue jalan dan gue lapar saat itu. Ada tukang ketoprak di pinggir jalan. Gue beli dong 2 bungkus. Gue bawa pulang. Dan itu ketoprak gue taruh tas ya kan. Pas gue mau buka tasnya, bau busuk anjir. Karena akhirnya gue buka di luar tuh, karena bener-bener bau busuknya. Wah siap. Gila men, ketoprak ya. Mungkin dia salah beli kepada tukang ketoprak gitu ya, bau busuk yang. Pas gue buka tuh tas, gue tumpahin semuanya. Gue buka itu isi plastik yang awalnya ketoprak. Pas gue buka pakai linggis, isinya kayak babi tapi kecil. Dan itu udah mati, dan itu banyak ya Allah. Men gila men, ini parah sih. Ada belatungnya juga, kaget gue saat itu. Gue gak tahu itu tukang jualan kenapa tiba-tiba jadi gitu. Dan setelah itu ada cerita nih yang sama kayak apa yang gue alamin ceritanya dari KKN Desa Penari. Oke siap. Waktu ada 2 orang cowok cewek yang kehajatan di tengah hutan. Terus dia makan dan akhirnya dikasih bingkisan. Pas pulang isinya monyet yang udah mati. Nah ini cuy, jadi bedanya kalau KKN Desa Penari itu monyet yang udah mati, dan kalau temen gue ini itu adalah babi yang udah mati cuy. Dan pas gue denger cerita ini bener-bener sama persisnya kayak apa yang gue alamin waktu beli ketoprak itu. Dari situ udah nggak ada yang namanya kejadian aneh lagi. Dan ya dia nggak pernah ngalamin kejadian aneh lagi, cuma dia masih bisa ngeliat gitu cuy. Mungkin itu aja sih cerita yang mau gue kasih tahu sama kalian. Dan gue mau berpesan aja sama kalian semua yang dengerin cerita ini. Percaya atau tidaknya kalian semua sama cerita ini, jangan pernah sesekali melakukan hal bodoh yang berurusan dengan dunia gaib. Oke siap. Oke jadi ya thanks banget buat temen gue yang udah ngasih ceritanya ini cuy. Bener-bener gokil sih ceritanya, bener-bener menarik banget buat dibahas. Dan unik gitu ya kan, gak sering banget dialamin oleh orang. Ya gue baca ini ya kayak serem juga gitu kan. Gimana pendapat kalian coba? Ya cerita ini tuh kayak bener-bener aneh dan horor parah sih kalau menurut gue cuy. Oke jadi karena durasinya udah lama juga ya kan, gue gak mau banyak berkomentar. Jadi langsung aja tinggalkan komentar kalian di bawah cuy. Langsung aja cuy, gue penasaran sama komentar kalian. Mungkin segitu aja video gue pada kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan so thanks for watching. Stay tune terus channel gue dan saksikan video error berikutnya cuy. Bye bye.